Salah satu kontrasepsi yang saat ini sedang banyak digemari orang dan cukup populer serta tersedia hampir di mana-mana adalah IUD atau sering kita mengenalnya dengan singkatan AKDR. AKDR adalah singkatan dari alat kontrasepsi dalam rahim. Ini merupakan salah satu alat kontrasepsi yang berjangka lama dan cukup efektif. Efektivitas dari alat kontrasepsi dalam rahim yang sekarang ini banyak digunakan di dalam program pelayanan keluarga berencana di Indonesia itu adalah Coverty 380A, dan itu angka kegagalannya sekitar 0,6 sampai 0,8%, atau pada tiap-tiap pengguna 125 sampai 170 orang itu akan kira-kira hanya satu orang yang akan hamil di dalam tahun pertama penggunaannya. Untuk melakukan pemasangan atau pelayanan alat kontrasepsi ini, kita perlu memperhatikan hal-hal yang sangat prinsip di dalam pelayanannya. Pertama, kita harus melakukan konseling dan menjaga komunikasi dengan pasien serta keluarganya sebaik mungkin. Inilah yang akan menentukan apakah pelayanan itu akan bisa diterima dengan baik oleh pasien atau klien dan keluarganya atau tidak. Di dalam konseling itu, kita nantinya akan memperoleh apa yang kita sebut dengan informed choice. Artinya, pasien atau keluarga itu sudah memperoleh penjelasan yang diperlukan secara benar dan tepat, yang akhirnya dia bisa memilih sendiri alat kontrasepsi tersebut. Persetujuan ini kita perlukan di dalam melakukan pelayanan kontrasepsi ini. Langkah kedua, setelah melakukan konseling, kita perlu melakukan penapisan klinik. Sangat penting kepada petugas kesehatan itu untuk menyingkirkan kemungkinan adanya kehamilan sebelum melakukan pelayanan kontrasepsi ini. Jadi tidak boleh seorang petugas itu melakukan pemasangan IUD pada pasien yang diduga, sekali lagi diduga meskipun belum tentu hamil, itu tidak boleh dilakukan pemasangannya. Kemudian kita juga harus menyingkirkan kemungkinan adanya infeksi pada saluran reproduksi. Oleh karena alat kontrasepsi ini tidak cocok digunakan oleh wanita-wanita dengan kemungkinan risiko yang tinggi terjadi infeksi saluran reproduksi. Kemudian di dalam pemasangannya perlu memperhatikan beberapa prinsip yang penting. Di dalam video berikut ini akan kita saksikan cara pelayanan dan pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim tipe Coverty 380A yang sekarang ini banyak digunakan di dalam program pelayanan keluarga berencana di Indonesia. Pertama adalah kita harus memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan infeksi. Prinsip ini tidak boleh ditawar-tawar lagi, artinya harus dilaksanakan secara konsisten. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan no touch teknik atau teknik tanpa menyentuh. Artinya, bagian dari IUD serta alat-alat yang nantinya akan memasuki kapung uteri itu tidak boleh tersentuh ataupun menyentuh bagian-bagian dari tubuh pasien atau bagian lainnya. Jadi misalnya tidak boleh sonde yang akan kita masukkan itu menyentuh vagina misalnya. Kemudian juga khusus untuk tipe IUD Coverty 380A ini adalah menggunakan teknik withdrawal. Artinya kita tidak mendorong IUD itu untuk tinggal di dalam kapung uteri, tetapi menggunakan teknik menariknya. Teknik ini agak berbeda dengan teknik yang dulu kita pergunakan di dalam memasang lip slope. Karena itu harap diperhatikan. Kepada para petugas yang sedang belajar melakukan teknik pemasangan ini dengan baik, diharapkan dapat mengikuti langkah-langkah standar yang ada di dalam video ini demi untuk menjaga keamanan dan mutu pelayanan. Terima kasih. Aspek medis konseling meliputi menanyakan identitas, menanyakan permasalahan atau ringkasan keluhan,
memberikan respon terhadap keluhan utama yang dikemukakan, menggali metode keluarga berencana yang digunakan, menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode KB, memberi alternatif metode KB, menggali alternatif penyelesaian masalah, menggali metode keluarga berencana, dan memberitahu untuk kontrol bila ada keluhan atau saran untuk tindak lanjut. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Baik, Bapak, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya dan suami saya memutuskan untuk ber-KB. Saya ingin menggunakan IUD, dokter. Tapi saya masih merasa belum mantap karena saya masih memerlukan berbagai informasi tentang IUD ini, dokter. Baik, kalau begitu apa saja yang ingin Ibu tahu? Yang pertama-tama saya merasa takut, dokter. Iya, apakah proses pemasangannya nanti saya merasakan sakit atau tidak? Bagaimana dan di mana alat tersebut dipasang, dokter? Ibu, saya bisa beri petunjuk dengan alat peraga ini. Ini adalah model kecil dari rahim Ibu. Di dalam rahim Ibu ini ada rongganya. Nah, rongganya ini yang nanti kita beri dengan alat IUD. Alat IUD yang sering kita gunakan adalah Cuperti. Dinamakan Cuperti karena bentuknya seperti huruf T, Bu. Dengan inserter atau alat pendorong khusus kita memasukkan alat tersebut ke dalam rongga rahim Ibu. Nah, seperti ini. Ya. Ini ya. Kemudian ini ada benangnya. Benangnya ini akan digunakan untuk kontrol. Jadi setiap kali Ibu kontrol untuk IUD, benang ini akan dicek. Nah, seperti itu. Alat IUD ini beserta inserternya semua dikemas secara steril, sehingga Ibu terhindar dari infeksi. Kelihatannya tidak sakit ya, Pak ya? Iya. Apakah yang harus saya perhatikan, dokter, bila saya menggunakan KB ini, dokter? Gini, 4-6 minggu setelah Ibu memasang IUD, Ibu kontrol. Biasanya Ibu dianjurkan untuk kontrol pada hari keempat setelah haid. Nanti kita perhatikan benang IUD-nya ini. Buat Ibu mungkin pada 3 bulan pertama Ibu akan merasakan ada perubahan pada siklus haid, atau bertambahnya jumlah darah pada saat haid, atau ada rasa nyeri pada saat haid, atau mungkin ada flek-flek di antara 2 siklus haid Ibu. Nah, itu Ibu tidak perlu khawatir. Gitu. Maaf Bu, saya boleh bertanya, Ibu haid terakhirnya kapan? Saya haid terakhir 5 hari yang lalu, dokter. 5 hari yang lalu? Iya. Oh, berarti ini waktu yang pas untuk pemasangan IUD. Kemudian saya boleh tanya lagi, Ibu sebelumnya ini ada keputihan tidak? Selama ini tidak, dok. Keputihan yang banyak, yang berubah warna atau berbau gitu ada atau tidak? Tidak, dok. Tidak ada ya. Kemudian Ibu ada keluhan flek-flek dari vagina pada bagian lahirnya? Tidak, dok. Tidak ada juga Iya. ya. Nanti Ibu akan saya lakukan pemeriksaan dulu untuk memastikan bahwa Ibu memang bisa dipasang IUD. Iya, dok. Maaf, dokter mau tanya sedikit pribadi, mungkin setelah pemasangan IUD ini saat pemakaian apakah akan mengganggu hubungan seksual kami, dokter? Oh, Bapak tidak perlu khawatir ya Pak ya. Penggunaan IUD tidak mengganggu hubungan seksual. Tetapi mungkin 3 bulan pertama Ibu akan merasa tidak nyaman gitu ya. Setelah pemasangan IUD ini saat berhubungan seksual itu tidak apa-apa. Nanti juga hilang dengan sendirinya. Gitu. Saya pikir cukup jelas, dokter. Iya, dokter. Saya merasa mantap untuk menggunakan IUD ini, dokter. Kalau Bapak dan Ibu mantap, sebelum kita melakukan proses pemasangan IUD-nya, di sini ada persetujuan untuk pemasangan IUD. Nah, coba Bapak dan Ibu pelajari sebentar. Di sini Bapak dan Ibu menyatakan setuju untuk dipasang IUD. Bapak pelajari, Ibu juga pelajari. Nanti setelah setuju, Bapak tanda tangan di sebelah sini, Ibu tanda tangan di sebelah sini, dan saya akan tanda tangan di bawah. Ya, setuju.
tulis nama ibu juga, kemudian tanda tangan ibu. Sekali lagi ya. Ya. Ini dokter, tanda Tanda tangan. tangan di sini. Bapak tanda tangan di sini. Ya. Oke, semuanya sudah. Bapak tunggu sebentar ya. Ibu sebelum ke kamar pemasangan, ibu buang air kecil dulu ya, Bu, ya. Oh iya dok. Ya. Mari ibu. Tempatkan pasien pada posisi litotomi. Gunakan lampu untuk menerangi serviks. Dapat juga digunakan senter atau headlamp. Basuh kedua tangan dengan air bersih sampai sebatas siku. Gunakan sabun untuk membersihkan jari jemari sampai sebatas siku. Pastikan kedua tangan benar-benar bersih. Bilas kedua tangan dengan air bersih sampai benar-benar bersih dan keringkan. Pakai sarung tangan yang steril sesuai dengan ukuran tangan. Lakukan inspeksi pada genitalia eksterna. Masukkan spekulum dengan cara vertikal, kemudian putar 90 derajat sampai horizontal dan kunci spekulum. Lakukan pemeriksaan spekulum. Keluarkan spekulum dengan hati-hati. Pemeriksaan bimanual bertujuan untuk menentukan besar dan posisi uterus, memastikan ada tidaknya kehamilan, dan memastikan ada tidaknya infeksi atau tumor.
Bila perlu, lakukan pemeriksaan rektovaginal. Lakukan pergantian sarung tangan untuk menjaga sarung tangan agar tetap steril. Pastikan IUD terletak pada tabung inserter. Letakkan IUD pada bidang keras dan datar. Buka plastik penutup IUD. Kemudian lipat ke depan dan belakang. Masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Letakkan kemasan pada tempat yang datar. Masukkan kedua lengan IUD pada tabung dengan cara memutar atau menjungkit sedikit bila perlu. Pastikan tanda biru dalam posisi horizontal. Letakkan IUD pada bidang datar. IUD siap digunakan. Alat-alat pemasangan IUD. Kom berisi cairan antiseptik dan kasa steril. Spekulum. Tang penjepit. Tenakulum. Sonde. Dan gunting mayo. Pasang spekulum untuk melihat serviks. Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali.
Jepit serviks dengan tenakulum pada posisi pukul 11 dan pukul 1. Masukkan sonde uterus tanpa menyentuh bagian apapun. Tentukan kedalaman uterus. Kemudian cocokkan hasil pengukuran sonde dengan IUD. Keluarkan inserter dan pastikan leher biru dalam posisi horizontal. Pastikan IUD tidak tersentuh bagian apapun. Masukkan inserter sampai leher biru menyentuh serviks. Tarik tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan menahan pendorong tetap di tempat. Keluarkan pendorong dari tabung inserter, kemudian dorong inserter kembali ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks. Keluarkan sebagian tabung inserter dan gunting benang indikator IUD dengan gunting mayo. Lepaskan tenakulum. Bila ada pendarahan, tekan dengan kasa steril selama 30 detik. Keluarkan spekulum. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Lepaskan juga kedua sarung tangan. Terima kasih dokter. Ternyata proses pemasangannya cepat dan saya tidak merasa sakit dok. Namun apa ya dok yang harus saya perhatikan? Sebaiknya kontrol Iya. pada haid berikutnya. Jadi 4 hari setelah haid pertama. Iya. Kemudian alat KB ini. Tetapi kalau bapak dan ibu merencanakan untuk punya anak lagi, alat KB ini dapat dilepas sebelum 10 tahun. Nah, di rumah nanti ibu tolong diperhatikan. Kalau ibu bisa meraba benangnya, atau ibu bisa meraba bagian yang keras dari IUD-nya, atau gangguan haid, ada gangguan pada haid ibu, kemudian ada bercak-bercak darah, atau ada pengeluaran cairan yang ya mencurigakan dari jalan lahir atau dari vagina, ibu cepat-cepat kemari untuk saya evaluasi ulang. Oh iya dok. Gitu ya bu ya. Iya dok. Terima kasih dokter atas bantuan dan informasinya. Iya, dok. Sebelum ibu pulang, ini ada kartu KB ibu. Iya. Kartu ini ibu bawa ya setiap Iya. kali ibu kontrol. Oh iya. Gitu ya. Iya dok. Oke. Baik dokter, kalau begitu kami ucapkan terima kasih dan kami mohon diri dulu. Iya. Sama-sama Pak. Iya. Terima kasih dokter. Jangan lupa kontrol ya bu ya. Iya iya. Selamat sore dokter. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Ya, silakan Bu.
bisa saya bantu? Begini dokter, selama ini kami menggunakan IUD untuk ber-KB. Sekarang anak kami sudah berusia 5 tahun. Kami berencana untuk ingin anak lagi dokter. Saya memerlukan informasi proses pencabutannya dokter. Apakah saya merasakan sakit dokter? Jadi Bapak dan Ibu berencana untuk memiliki anak lagi? Iya. Gini Bu, Pak, pada prinsipnya proses pelepasan IUD atau pencabutan IUD itu lebih mudah daripada proses pemasangannya. Untuk lebih mudahnya kita lihat pada alat peraga ini. Ini rahim ibu yang di dalamnya ada rongga berisi alat IUD. Kemudian ibu akan kita posisikan pada posisi seperti kemarin pada saat kita memasang IUD-nya. Ya. Setelah itu benangnya ini tinggal kita tarik seperti ini, sehingga proses pelepasan IUD-nya atau pencabutan IUD-nya itu lebih cepat, lebih mudah, dan ibu tidak akan merasakan sakit. Ibu tidak perlu khawatir. Tidak sakit ya Bu ya. Iya dokter. Terus begini dok, kira-kira setelah pencabutan ini kapan istri saya bisa hamil lagi dok? Kesuburan ibu kembali segera setelah IUD-nya dicabut. Jadi dengan hubungan seksual yang teratur, Bapak dan Ibu dapat merencanakan untuk memiliki anak lagi segera setelah IUD-nya dicabut. Ibu kontrol setelah pencabutan IUD ini, ibu kontrol 1 minggu lagi, atau apabila ibu ada keluhan seperti flek-flek atau keluar cairan yang mencurigakan dari jalan air atau dari kaki. Gitu. Pak, ada yang ditanyakan lagi? Saya kira sudah cukup dokter informasinya dan saya terima kasih. Sekarang saya siap untuk proses pencabutannya dokter. Ibu bawa kartu peserta keluarga berencananya kemarin? Bawa dokter. Ini dokter. Iya. Sama seperti pemasangan, pada saat pencabutan IUD saya juga membutuhkan persetujuan dari Bapak atau Ibu yang menyatakan keduanya setuju alat IUD-nya dicabut. Nah, ini surat persetujuannya. Mohon Bapak dan Ibu dipelajari dahulu. Setelah Bapak dan Ibu pelajari, mungkin Bapak bisa mengisi identitasnya di sini, Ibu di sini, dan Bapak tanda tangan di sini, Ibu tanda tangan di sini. Setuju ya. Ya, sudah siap. Kami tanda tangan di mana dokter? Silakan Bapak tanda tangan di sini. Tanda tangan di sini. Oke, semuanya sudah selesai. Bapak mohon tunggu di sini. Ibu ikut saya, tapi Iya. sebenarnya Ibu ke kamar mandi untuk kamar kecil itu ya. Tempatkan pasien dalam posisi litotomi. Gunakan lampu untuk menerangi serviks. Dapat juga digunakan senter atau headlamp. Basuh kedua tangan dengan air bersih sampai sebatas siku. Gunakan sabun untuk membersihkan jari jemari sampai sebatas siku. Bilas kedua tangan dengan air bersih sampai benar-benar bersih, kemudian keringkan.
Pakai sarung tangan yang steril sesuai dengan ukuran tangan. Alat pencabutan IUD, kom berisi cairan antiseptik dan kasa steril, spekulum, pengait IUD, tang buaya, dan tang penjepit. Pasang spekulum untuk melihat serviks. Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Jepit benang IUD dengan menggunakan tang penjepit. Tarik benang IUD. Kemudian tunjukkan IUD pada pasien. Apabila terjadi pendarahan, dapat dihentikan dengan kasa steril dan tahan selama 30 detik. Keluarkan spekulum dengan hati-hati. Pencabutan selesai. Bagaimana Bu proses pencabutannya, cepat bukan? Apa yang ingin Ibu sampaikan atau tanyakan lagi pada saya? Terima kasih dokter. Ternyata proses pencabutannya tidak sakit dan prosesnya cepat. Kira-kira kapan dok saya harus kontrol lagi? Seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya Bu, Ibu kontrol lagi seminggu setelah sekarang. Tapi kalau Ibu merasa ada keluar cairan yang mencurigakan dari vagina atau dari jalan lahir, atau ada flek-flek, Ibu segera kontrol kemarin. Oh begitu. Terima kasih dokter atas bantuannya. Ya dokter, terima kasih. Ini kartu peserta keluarga berencana Ibu. Ya. Kalau begitu kami mohon pamit dulu dokter. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Pak.